Khalifah Umar bin Khattab adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Dahulu, Nabi Muhammad menjuluki beliau sebagai Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu Umar bin Khattab. Sahabat Umar memiliki ciri-ciri fisik berkulit coklat. Kedua tangannya aktif sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya, memiliki tubuh yang kuat dan tinggi besar. Tinggi badannya jauh di atas rata-rata orang masa itu. Jika berada di kerumunan, dia nampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua Islam yang mampu menaklukkan Romawi dan Persia. Bahkan ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Selama 10 tahun memimpin, Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis Palestina dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Karomah yang pertama, yaitu bisa berbicara dengan ahli kubur. Pernah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab melewati pemakaman Baqi di Madinah. Beliau lalu mengucapkan salam kepada ahli kubur. Semoga keselamatan dilimpahkan padamu wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian, tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang menyahut, wahai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan. Yahya bin Ayub Al-Khazai juga pernah menceritakan, bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda lalu memanggilnya. Wahai Fulan, orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya, maka akan mendapat 2 surga. Dari dalam kubur pemuda itu tiba-tiba terdengar suara. Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku 2 kali di dalam surga. Adapun karomah yang kedua, yaitu bisa menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pernah terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Ajaibnya, bumi kemudian kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikat Umar adalah Amirul Mukminin yang secara lahir dan batin juga sebagai Khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya. Sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Adapun karomah yang ketiga, yaitu mampu mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain pernah mengisahkan, dahulu ketika sungai Nil dilanda kekeringan, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir lantas melaporkan hal itu kepada Amr bin Aish yang saat itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Kemudian, Amr bin Aish berkata kepada mereka, "Sesungguhnya, hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr lantas menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Kemudian, Amr membuka kertas itu sebelum melemparnya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amr melempar kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Ketika pagi hari, ajaibnya sungai Nil tiba-tiba mengalir sebanyak 16 hasta dalam waktu semalam saja. Adapun karomah yang keempat, yaitu bisa mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini, pasti prasangkanya itu yang benar." Ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya, sahabat Umar lantas menyuruh orang itu diam. Ketika orang itu bercerita lagi kepada Umar, sahabat Umar lantas menyuruhnya diam. Kemudian orang itu berkata, "Setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam." Adapun karomah yang kelima, yaitu bisa memadamkan kebakaran. Dikisahkan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Jamroh." Khalifah Umar bertanya lagi, "Siapa ayahmu?" Ia menjawab, "Namanya Syihab." Umar bertanya, "Keturunan siapa?" Ia menjawab, "Keturunan Harkoh." Umar bertanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Ia menjawab, "Di Al-Haroh." Umar bertanya lagi, "Daerah mana?" Ia menjawab, "Di Zatulasa." Kemudian Umar berkata, "Aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran.
Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya benar sedang ditimpa musibah kebakaran. Selain itu, dahulu salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis di secarik kain, "Wahai api, padamlah dengan izin Allah." Secarik kain itu lantas dilemparkan ke dalam api, maka api itu langsung padam. Adapun karomah yang keenam, yaitu utusan Romawi masuk Islam. Fahru Razi menceritakan, bahwa dahulu ada utusan Raja Romawi datang menghadap Umar. Utusan itu mencari rumah Umar dan mengira rumah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan, Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjatlah utusan itu melihat Umar, lalu berkata, "Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini." Dalam hati ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu kemudian menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Umar kemudian terbangun, dan ia tidak melihat apa-apa. Sahabat Umar kemudian menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia menuturkan peristiwa tersebut, dan akhirnya masuk Islam. Menurut Fahru Razi, kejadian-kejadian luar biasa di atas diriwayatkan secara ahad dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada 1 periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun sahabat Umar menjauhi kekayaan duniawi dan tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti orang lain, ia mampu menguasai daerah timur dan barat, serta menaklukkan hati para raja dan pemimpin di masanya.